Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya Iis dari tim Sekolah Bisnis Online dan Komunitas Bisnis Muslimah. Selamat datang teman-teman, selamat datang di webinar pembukuan digital bareng tim jurnal. Nah, materi kali ini, Mas Andreas hadir sebagai Head of Business Development dari Mekari. Nah, Ma, apa kabar nih? Boleh dong ditulis domisili dan bisnis Ma dari bidang apa? Yuk langsung komen di kolom chat ya. Siap-siap pantengin materinya sampai akhir ya, Mak. Karena Mak akan dapetin ilmu yang luar biasa dan nanti di akhir akan ada terpilih untuk giveaway saldo buat jajan spesial 2 orang aja. Nah, aku gak sendirian di sini karena aku ditemani sama tim jurnal Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu, apa kabar? Halo, malam semuanya. Halo Mbak. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Wahyu gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini pada rame semua nih, teman-teman pada antusias buat webinar malam ini nih. Ya bener banget, udah pada antusias ya nih. Oke, silakan Mas Wahyu untuk penyampaian yang ingin disampaikan. Oke, boleh dibantu share screen Mbak? Boleh. Halo teman-teman semuanya, boleh nih di kolom chat nih teman-teman dari mana, bisnisnya apa, namanya siapa nih, biar makin rame dan semangat nih ya. Sambil nunggu dari tim SPO untuk share screen-nya. Wah, ada dari Jakarta Timur nih. Mas Wahyudi. Iya. Sebentar. Atau aku aja Mbak yang share screen Mbak? Boleh. Soalnya ini agak lemot juga ya, loading. Boleh dari Mas Wahyudi. Oke, sebentar Mbak ya. Oke, udah pada kelihatan semuanya? Aman? Oke. Oke, langsung aja. Perkenalkan, aku Wahyu. Aku sebagai partnership community event associate dari Mekari, atau dari produk jurnal. Nah, jurnal sebelum aku kenalin tentang jurnalnya, jurnal dari Mekari. Nah, aku mau kenalin nih, jurnalnya merupakan salah satu produk dari Mekari, yaitu PT MIT Solusi Nusantara. Nah, nextnya ini, Mekari merupakan perusahaan software as a service. Nah, SaaS terdepan yang membantu teman-teman dalam otomasi bisnis berbasis cloud sih. Beragam bisnis yang kita bantu di Indonesia dari mulai kecil, besar, melalui penggunaan teknologi. Nah, cakupan bisnis dari Mekari sendiri itu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan kita akan ekspansi di Indonesia Timur dan Kalimantan. Nah, aku lanjut ke jurnal nih, sesuai dengan topik kali ini, yaitu bisnis maksimal dengan pembukuan digital. Nah, siapa sih yang nggak pengen bisnisnya maksimal, apa omsetnya naik mungkin, habis itu laporan-laporan keuangannya itu teratur dan teliti, yang itu. Nah, kita hadir nih, jurnal merupakan software akuntansi online nih, satu di Indonesia. Jurnal adalah software akuntansi yang berbasis cloud, yang memberikan solusi otomasi untuk memudahkan pengelolaan pembukuan keuangan operasional bisnis kapan saja di mana saja. Sense pembukuan mungkin kalau di bisnis merupakan salah satu aspek yang penting ya, karena dari pembukuan itu kita tahu nih transaksi penjualan, pembelian, habis itu apa stock of name dari barang di gudang berapa, habis itu laba ruginya per bulan itu berapa, kita bisa nyusun nih rencana ke depannya kita mau ada rencana ekspansi mungkin, buka franchise mungkin, kayak gitu ya. Nah, jurnal sendiri, kenapa sih harus memilih jurnal by Mekari? Nah, jurnal merupakan pionir software akuntansi online di Indonesia, yang desain dashboard-nya modern dan mudah dioperasikan. Jadi tenang nih, dari tampilannya ini mudah banget, dari dashboard-nya, menu-menunya. Nah, fiturnya terlengkap dan terintegrasi dalam satu platform. Nah, kualitas keamanannya kita berstandar ISO 27001, layanan terbaik dari tim after sales-nya juga kita pasti jamin nih. Jadi nggak hanya mungkin customer-nya nggak hanya beli aja, tapi setelah pembelian itu kita juga bisa masih bantu nih, ada problem, ada kendala di apanya.
Next-nya, nah 8 fitur lengkap untuk pertumbuhan bisnis yang maksimal itu merupakan laporan bisnis dan keuangan, akuntansi, kas dan transaksi, invoicing dan faktur, produk dan inventory, biaya anggaran, perpajakan, dan mobile apps. Nah, terintegrasi dengan beragam partner nih, mulai dari bank, integrasi POS, ada integrasi Mekari, produk Mekari yang lain, yaitu produk Klik Pajak, Talenta, dan Jurnal Pay, dan integrasi dengan marketplace. Untuk datanya jangan khawatir nih teman-teman semuanya, misal mau pakai jurnal atau produk Mekari, karena kita dipercaya sudah 20.000 lebih bisnis di Indonesia, mulai dari teknologi, manufacture, retail, jasa, F&B, dan toko online. Nah, itu aja sih, Mbak, dari perkenalan dari aku. Wah, keren banget nih Mekari ya. Udah meluas banget ya Mas Andre. Mas Wahyu. Betul, Mbak. Salah nyebut nih. Oke, untuk mempersingkat waktu kayaknya ya, kita undang aja nih pemateri malam ini, Kak Andre. Karena udah pada antusias nih pengen belajar kayaknya ya. Coba kita cek Kak Andre udah masuk ini belum ya? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Andre. Oke, suara saya sudah kelihatan jelas? Sudah. Oke, video juga udah clear ya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya untuk dari tim SBO dan juga Mas Mayudi ya, yang tadi sudah bantu buat bridging-kan untuk jurnal itu sendiri itu apa. Nah, ini mungkin saya bisa mulai share screen ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya screen-nya? Sudah Kak Andre? Sudah ya, oke. Thank you. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Nah, jadi bisa dibilang pada malam ini kita akan bahas topiknya itu adalah mengenai bagaimana sih cara kita bisa memaksimalkan bisnis kita itu dengan pembukuan secara digital, teman-teman semua di sini. Nah, tapi sebelum kita mulai materi ini, alangkah baiknya kita sama-sama beri ini ya, apresiasi ya, apalagi dari saya sendiri nih. Kenapa? Karena bisa dibilang sekarang ini udah hampir jam 8. Tapi kita di sini kumpul rame-rame, ini saya lihat udah ada sekitar 70-an partisipan juga. Kita yang mestinya jam-jam sekarang udah jam istirahat, ya kita udah jam mau siap-siap untuk me time, tapi teman-teman semua sih pada berkumpul buat belajar. Ya, jadi benar-benar saya benar-benar happy banget nih, ya. Jadi kita benar-benar di luar kesibukan kita masih mau spare waktu kita buat belajar. Jadi top markotop lah buat teman-teman semua. Nah, jadi pada malam ini kalau ada istilah nggak makan malah sayang, maka sebelumnya kenalkan dulu, nama saya adalah Andreas, tapi panggilnya jangan Andre biar lebih singkat ya. Nah, kalau kita bicara background sendiri, bisa dibilang saya sudah berkarir itu bisa dibilang dari tahun 2012. Nah, tapi sebelum masuk ke Mekari sendiri, bisa dibilang saya lebih masuk ke dunia education. Ya, jadi di industri itu baik di universitas sampai ke sekolah, saya di sana ada sebagai mentor dan sebagai guru itu. And then di luar itu pun saya juga terjun ke dunia konsultan ya sebagai konsultan untuk di bidang pengembangan diri maupun juga sampai ke pengembangan karir juga. Nah, lalu di tahun 2018 baru deh saya move. Yang tadinya ke education, saya pindah ke financial dan tech industry. Itu di mana di jurnal sendiri saya sebagai head office dev, di mana posisi saya ini adalah untuk membantu teman-teman semua untuk solusi tentang bagaimana sih cara kita bisa menggunakan kita punya pembukuan itu supaya lebih maksimal. Ya, karena mungkin kita selama ini kan mungkin pembukuannya masih manual, atau mungkin justru kita kalau bisnis kita belum ada yang namanya pembukuan. Nah, di sini kita akan bantu teman-teman semua supaya tahu pembukuan itu pentingnya gimana. Ya, kenapa sih yang namanya bisnis itu mesti pembukuan. Nah, nanti di materi ini kita akan secara santai aja, nanti akan coba kita breakdown pelan-pelan semua, teman-teman. Oke, dan di sini saya nggak sendiri, teman-teman. Mungkin saya ada didampingi oleh beberapa tim yang siap akan bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan bisa langsung tulis di kolom chat. Ya, nanti teman-teman dari jurnal akan bantu buat
reply chat dari teman-teman semua. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Oke, alangkah baiknya kalau kita mulai suatu materi itu kita mulai dengan quotes dulu ya teman-teman ya. Karena kita ini sifatnya lebih ngebahas ke arah pembukuan, tentu kita akan lebih bahas ke arah tentang keuangan. Ya mungkin kita kalau mau buka bisnis, kita mungkin ngelihat, oh saya udah jualan banyak, oh saya marketing saya itu lebih hemat, oh saya ada endorse. Nah tapi kita harus tahu kira-kira pembukuan kita dalam merecap aktivitas tadi itu sudah jelas atau belum. Karena jangan sampai kita laku jualannya, kita gencar pemasarannya, tapi kita punya pencatatan itu masih nggak ada. Jangan sampai, karena ujung-ujungnya ya kita nggak akan tahu kita ini sebenarnya sudah di mana. Sama kayak quotes dari New York Times, ya, poor accounting, pembukuan yang kurang, artinya apa? Kita tidak bisa punya kontrol dalam kita punya bisnis. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya kira-kira saya punya bisnis ini apa yang terjadi? Lagi keadaan rugi atau lagi keadaan untung atau justru lagi di keadaan sideways ya, lagi di keadaan stagnan. Ya, jadi intinya kita tetap harus punya pembukuan ya. Karena kalau kita punya pembukuan, kita akan tahu sebenarnya kita ini lagi di posisi seperti apa. Ya, karena basic dari segala bisnis itu adalah angka, teman-teman semua. Nah, mungkin sering nih kita ngalamin juga hal-hal seperti ini ya. Ayo deh, kita coba sama-sama jawab di kita punya diri sendiri nih. Kira-kira kita pernah nggak sih ngalamin hal seperti ini? Yang pertama, kita punya proses masih manual. Dalam arti apa? Ya, kita masih mengelola yang namanya transaksi kita, itu bisa dibilang masih benar-benar manual. Dan benar-benar makan waktu banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, laporan berantakan. Ya, karena apa? Kita setiap hari kita harus mantau di lapangan seperti apa. Nah, terus kita juga harus mengelola bisnis. Tapi kita punya laporan tuh jadi terbengkalai, atau mungkin ya kita juga laporannya itu ya juga tidak sesuai dengan standar. Ya, jadi kita berantakan. Nah, yang ketiga, kita susah buat yang namanya menganalisa bisnis. Karena apa? Karena kita nggak tahu sebenarnya kita ini laku iya, udah jalan lama iya, tapi kok kayak gini-gini aja, ya kan? Tapi kalau kita punya data, kita punya angka, kan kita pasti gampang buat yang namanya menganalisa bisnis. Itu yang keempat adalah buta akuntansi. Nah, ini mungkin banyak hal yang mungkin dialami hampir oleh semua para pengusaha-pengusaha UMKM, ya. Karena apa? Belum tentu kita buka usaha, tapi kita punya yang namanya basic accounting. Ya enggak? Mungkin dulu kita yang udah pernah SMA belajar, pas zaman SMK, ya mungkin tahu lah ya, kalau debit sama kredit kalau nggak balance ya nol. Ya, tapi yang namanya akuntansi itu lebih luas daripada itu. Dan kita benar-benar jurusannya itu beda-beda. Ada yang jurusannya IT, ada yang jurusannya manajemen, ada yang industri, itu kan beda-beda. Nah, jadi akhirnya ketika mereka buka bisnis, mereka nggak tahu, aduh kira-kira gimana ya cara pembukuan yang benar ya. Dan kebanyakan, kita udah ke sistem nih, tapi sistem yang kita pakai itu susah buat dipakai. Jadi percuma kita beli sistem ya cuma investasinya tapi nggak menghasilkan. Nah, tapi yang terakhirnya ini kalau kita bisa dari survei, kalau perusahaan atau kita berani buat invest pada teknologi, kita bisa ningkatin kita punya produktivitas bisnis itu hingga 400%, teman-teman. Nah, bayangin deh, yang tadinya kita mungkin bikin laporan berjam-jam, ya karena kita susah ya bikin laporan A, laporan B, belum ada revisi. Tapi kalau misal itu kan berjam-jam. Tapi kalau kita udah pakai sistem semuanya dari hulu ke hilir, itu bakal lebih cepat, bakal lebih cutting time. Yang tadinya mungkin 8-9 jam, sekarang jadi cuma 5 menit atau 7 menit. Gitu nanti coba akan kita coba ya sama-sama ya teman-teman ya. Oke, berikutnya, nah sekali lagi ini yang mau saya tekanin dari awal sampai akhir. Data, informasi. Jadi intinya apa, teman-teman semua? Kalau kita nggak punya data, maka kita nggak akan punya informasi. Ya, kalau kita nggak punya informasi, tentu kita punya keputusan juga pasti bakal susah.
Kalau kita nggak berani buat ngambil keputusan, tentu kita punya goals yang nggak bakal achieve. Ya, sama ya, kayak foto di sini ya, meme di sini. Ini mungkin bisa dibilang menggambarkan apa yang harus kita alami. Nah, dan quotes dari Marcus Lemonis, kalau kita nggak tahu angka kita, maka kita nggak tahu kita punya bisnis seperti apa sekarang. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Nah, kira-kira yang butuh laporan keuangan itu siapa aja sih yang paling butuh ya? Nah, mungkin ada yang mikir nih, saya mah masih kecil usahanya, masih baru bikin, ya itu masih santuy lah, masih nggak usah dibuat laporan keuangannya. Nah, tapi kita lihat nih, nah yang paling siapa aja yang baru berjalan atau sudah mulai running, ya, dan dia sudah ada transaksi sehari-harinya. Ya, yang kedua, tentu yang namanya perusahaan yang sudah gede atau growing, mereka juga harus punya laporan keuangan. Ya karena apa? Yang namanya frekuensi transaksi itu mulai banyak. Yang tadi mungkin masih satuan, belasan, ini mungkin udah ratusan atau mungkin ribuan. Dan itu tentu makan waktu cukup banyak. Jadi baik perusahaan yang masih small entity sampai ke growing itu semua butuh yang namanya laporan keuangan. Dan semua industri ya, dari retail, jasa, distributor sampai ke properti, sampai ke yayasan, itu butuh yang namanya pembukuan. Ya, jadi jangan kita kira, saya mah jasa, buka salon aja simple. Saya mah cuma Tokopedia dari online shop simple. Enggak gitu. Ya, semua bisnis itu pasti intinya butuh yang namanya laporan keuangan. Ya, tidak ada yang tidak butuh laporan keuangan. Contoh kayak yayasan non-profit. Kalau kita tidak bisa kontrol, kita punya keuangan, pasti nanti alokasinya itu nanti kan bakal ngawur, ya nggak? Tapi kalau kita punya laporan keuangan dari hulu, terima berapa, pasti hilirnya juga gampang, kita bisa alokasikan, teman-teman semua. Nah, dari tadi, kalau kita bahas, sebenarnya apa sih, Dre, laporan keuangan itu? Ya, mungkin banyak istilah yang aneh-aneh yang kita jadi bingung. Ya, jadi ini saya akan coba membuat jadi sesimpel mungkin. Ya, simpel kok intinya. Laporan keuangan adalah summary keuangan perusahaan Anda. Ya, intinya sesimpel itu sih. Ya, jadi ini adalah summary keuangan perusahaan Anda. Gitu. Ya, cukup itu aja. Dan pada malam ini saya ingin coba ajarkan ke teman-teman semua 3 jenis laporan keuangan aja. Ya, yang benar-benar paling benar-benar basic dibutuhkan oleh semua pengusaha. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, kalau kita bicara laporan laba rugi, ini kan bisa dibilang adalah laporan yang paling basic, yang paling mudah yang bisa kita buat, teman-teman semua. Jadi, pertanyaan apa sih itu laporan laba rugi? Simpelnya adalah laporan menggambarkan kita punya perusahaan itu lagi di posisi untung atau rugi. Ya, simpel. Cara buatnya gimana? Ini saya udah bantu kasih contohnya, teman-teman semua. Yang di mana di sini simpelnya adalah kita input total pendapatan kita pada periode tersebut itu berapa banyak. Ya, total pendapatan kita. Nah, lalu dipotong sama yang namanya HPP. Ya, HPP itu apa sih? Modalnya kita. Ya, harga penjualan. Misalnya saya beli baju di supplier A berapa, itu yang jadi kita punya HPP. Dan juga ada harga pokok barang dagang. Ya, itu misalnya ya kayak kita ya bikin di F&B lah atau di retail, kita ada packaging. Itu kan misalnya kita pasti kan beli di awal-awal belinya kayu atau kita beli kayak kertas, itu kan butuh yang namanya proses packaging, itu kan juga butuh cost. Nah, itu perlu kita input. Nah, di sini. Nanti setelah itu kita kurangkan, baru ketemu yang namanya laba kotor. Nah, kadang-kadang yang saya ketemu di lapangan selama 4 tahun ini, kadang-kadang kita ini sudah stop di sini, teman-teman. Ya, kita udah stop di laba kotor. Ya, tapi sebenarnya masih ada banyak komponen-komponen lain yang perlu kita input. Untuk apa? Untuk menggambarkan
Apakah saya punya benar yang saya kira ini untung, beneran untung atau buntung? Contoh di sini beban. Kadang kita lupa. Kita langsung kita hari ini ada beban bisnis ada apa aja ya. Kita misalnya pergi ke satu tempat beli barang, itu kan ada cost, ya enggak? Ada biaya transportasi atau biaya operasional. Yang kedua, kita ada sebuah tempat, ya. Yang ketiga ada biaya utilitas, listrik, air, terus apalagi telepon. Ya, belum ada uang keamanan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita nggak input, ya Kak? Dan akhirnya kalau kita input ini semua, kita akumulasi, ketemulah yang namanya laba bersih. Gitu, teman-teman. Baru ketemu di sini, oh saya untungnya segini ya. Oh, ruginya sekian ya. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita hanya stop di laba kotor aja, teman-teman. Nah, ini saya udah bantu untuk menggambarkan komponen-komponen ada apa aja yang paling penting. Simpelnya, di laba rugi ini, elemennya ada dua. Ya, simpelnya ada pendapatan, dan juga ada biaya. Di mana buat ngitung laba rugi ini, ada 4 rumus. Simple. Hitung dulu laba kotor, cari kayak tadi, total penerimaan kita dikurangin oleh kita punya HWP. Kalau sudah kena, pindah ke cara ngitung laba operasional. Ya, dari laba kotor kurangin ke kita punya biaya di sini. Nanti dari laba kotor kurang laba operasional ini kan udah net. Nah, tapi kan kita kan tinggal di negara hukum, ya enggak? Di mana kita harus bayar pajak. Nah, kita harus kurangin sama pajak yang kita harus bayar. Baru ketemu deh laba bersih berapa. Gitu. Clear ya? Nah, yang kedua adalah neraca. Ini yang tadi saya bilang mungkin di awal. Nah, kira-kira neraca ini apa? Ini kan ada debit, kredit, ada kiri kanan harus balance ya. Kalau nggak balance, nol. Ya nggak, di sekolah. Tapi kalau kita balance, ya 100. Nah, emang itu benar. Saya kok juga, kayak saya juga dulu mungkin mikir ya, kok guru saya tega banget. Saya udah ngitung berjam-jam ulangan, tapi kok malah dapet nol kan? Kalau salah ngitung. Tapi emang benar. Kenapa? Kalau sampai kita punya usaha, tapi kita punya keuangan kita ngawur, ya fatal itu. Kalau dulu kita ulangan mungkin bisa remedial. Tapi kalau kita di dunia nyata, emang bisa remedial. Enggak dong, udah pasti kita udah suffer waktu, tenaga. Laporan kedua ini setelah laba bersih adalah neraca. Ya, di mana neraca ini adalah laporan menggambarkan posisi keuangan kita di satu bulan itu seperti apa. Dari aset, itu kira setara nggak sama kewajiban kita dan modal kita. Gitu. Nah, ini saya udah bantu bedakan juga, ini ada aktiva, ada pasiva. Di mana aktiva ini adalah apa yang kita punya, teman-teman semua. Dan ini dibedakan menjadi dua, ada aktiva lancar dan juga tetap. Nah, kalau lancar itu yang bisa dibilang ya tetap bisa generate lah. Itu yang bisa dibilang secara aktif. Tapi kalau tetap itu seperti tanah, gedung. Itu tetap. Nah, kalau pasiva ini lebih ke kewajiban kita ya atau hutang kita. Ini kayak ada utang dagang, ada utang bank, ada pinjaman, ada yang namanya modal. Kan kita kan buka usaha mungkin kita ada yang namanya profit sharing, ada join sama teman kita. Kita input di sini modal kita, laba berapa, dan ini jumlahnya harus balance. Nggak boleh nggak balance. Kalau nggak balance artinya salah. Nah, ini saya udah bantu kira-kira komponennya apa aja sih antara neraca itu. Nah, intinya yang namanya aset adalah harus setara dengan kewajiban plus modal. Ya, di mana elemen neraca itu ada apa aja? Ada aset di sini. Ya, aset itu ada apa aja sih contohnya, Dre? Ada uang tunai. Ya, ada inventaris, ada peralatan, ada pabrik yang tadi di sini semua. Ya, minimal kalau kita bingung beda lancar atau tak, langsung aja masukin semuanya yang kita punya. Lalu yang kedua adalah kewajiban kita. Jangan lupa kalau kita minjem ke bank, kita harus balikin. Itu kewajiban kita. Ya, itu pinjaman bank, sewa bangunan kita, itu wajib dimasukin ke kewajiban. Yang terakhir adalah ekuitas.
Ya, itu adalah modal. Ya, modal yang tersisa dalam bisnis. Gitu, selama kita untuk menggunakan biaya operasional. Ya, jadi kita input semua. Jadi sekali lagi nih ya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Gitu, jadi harus balance. Nah, yang ketiga adalah cash flow. Nah, mungkin cash flow bakal agak sedikit lebih kompleks. Kenapa? Nah, mungkin saya cuma mau stop di laba-laba. Kalau kita tahu kita punya keluarga makin detail, pasti kita bakal lebih clear buat kita mengambil keputusan kan, teman-teman semua. Nah, jadi apa sih, Dre? Simpelnya yang namanya cash flow adalah laporan menggambarkan arus keuangan kita dari hulu ke hilir itu seperti apa, teman-teman semua. Nah, di mana ini adalah arus kas dari gejala operasional kita. Ya, jadi tadi yang sudah kita buat di laba rugi, kita pindahin sini semua. Ya, kita punya laba bersih ada apa aja. Lalu kita ada punya piutang dari customer kita ada apa aja. Kurang lebih oleh beban operasional. Lalu yang diterima berapa. Kita masuk semua di sini, teman-teman semua. Terus kita bedakan lagi cash flow dari kegiatan kita beli peralatan kantor atau inventaris itu berapa banyak. Kita input semua di sini. Nah, lalu juga dari sisi kegiatan pendanaan kita, misalnya kita harus ada profit sharing, atau kita ada prepay misalnya. Prepay itu adalah kita mengambil dana ya dari kas untuk kebutuhan pribadi kita. Misalnya kita kayak ada di depan lagi ada cilok misalnya. Nah, terus ada yang lewat nih, kita lapar nih. Lalu kita tinggal buka laci, ambil 10.000. Itu prepay namanya. Gitu. Nah, nanti kelihatan nih dari sini nih. Kelihatan kita punya keuangan itu sebenarnya dari periode setahun itu naik atau justru malah defisit. Nah, kalau defisit ya artinya ada yang perlu evaluasi, teman-teman semua. Nah, simpelnya kalau cash flow ini adalah kita harus tahu yang namanya 3 elemen ini yang kita harus input. Ya, di mana yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana itu adalah aktivitas arus dari bisnis kita seperti apa. Yang kedua adalah aktivitas dari investasi. Ya, dari kita beli aset, jual beli aset itu butuh input juga. Yang terakhir adalah pendanaan. Karena kita yang buka bisnis, pasti butuh yang namanya profit sharing dan sebagainya, dividen dan sebagainya. Itu juga butuh input. Lalu ketemu yang namanya cash flow. Nah, jadi kalau kita coba recap sekali lagi yang sudah kita pelajari malam ini, kenapa sih bisa namanya financial report? Yang pertama, tentu supaya kita punya yang namanya catatan dan histori transaksi kita. Yang kedua, tentu kita juga punya yang namanya bisnis dan laporan keuangan. Yang ketiga, kita bisa mengontrol dan mengaudit. Kira-kira sekarang yang sudah berjalan ini udah benar belum ya? Ada yang salah nggak ya? Jangan sampai kita jalanin bisnis sebenarnya ada yang salah. Mungkin di bagian produksinya ada yang ngawur, adanya fraud misalnya. Dan tadinya stok ini harusnya cuma keluar satu, malah ada yang salah. Yang keempat adalah pajak. Ya, kita di sini sebagai masyarakat Indonesia kita wajib bayar pajak tentu. Ya, jadi kadang-kadang kita pun pas lagi awal tahun tuh kita bingung, aduh ini lapor pajak saya harus bayar berapa ya? Ya, tapi kalau kita sudah ada laporan keuangan, kita tahu kita harus bayar berapa ke pemerintah. Lalu yang kelima adalah buat growth. Ya, supaya apa? Kita yang namanya buka bisnis pasti kan pengen untung kan, teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita punya laporan keuangan, pasti kita bisa growth gitu. Kita tahu saatnya ini buat investasi, saatnya ini kita bisa buat nambah cabang lagi. Gitu. Kalau kita nggak tahu, susah gitu. Nah, lalu cara mulai dari mana nih? How should we begin? Ya, cara kita mulai dari mana? Startnya simple, pakai Excel atau Word bisa, gampang. Tapi kira-kira berapa banyak sih waktu yang kita habiskan buat bikin laporan tersebut? Ya, kalau selama ini saya sudah kumpulan datanya, risetnya selama 4 tahun ini, kita butuh 11 jam loh, teman-teman, buat bikin yang namanya laporan keuangan. Ya nggak?
Ya, kita misalnya bikin laporan penjualan. Kan kita kalau bikin laporan laba rugi, simple sih, tapi kan kita mungkin harus tahu dulu penjualan saya ada berapa banyak, terus pengeluaran saya ada berapa banyak, terus saya punya produksi ada berapa banyak, bener nggak? Sisa stoknya ada berapa banyak? Hari ini udah bayar gaji, udah bayar ini berapa banyak? Nah, terus dirubah lagi, belum kalau benar, belum kalau salah kan? Belum dari laporan lagi kita pindah lagi ke laporan neraca, pindah lagi ke cash flow, pindah lagi ke yang lain. Itu butuh jam, ya. Jadi benar-benar text time banget. Yang tadinya mungkin kita bisa buat ekspansi, kita buat belajar lagi bisnis, tapi karena 11 jam ini udah kepotong banyak buat kita kerjain hal seperti ini. Gitu. Lalu intinya kalau kita mau merintis dan menjalani bisnis, intinya kita butuh sistem yang terintegrasi yang akan memudahkan pekerjaan kita, teman-teman. Jadi mungkin kita yang di retail udah ada mesin kasir, nah tapi kita mungkin di bagian lain masih belum pakai sistem. Nah, kita harus pakai sistem. Nah, kalau di jurnal bisa dibilang kita ini sudah terintegrasi. Jadi kalau misal teman-teman nih, saya ada pakai penjualan saya buat dari saya pakai Tokopedia misalnya, ya, atau pakai marketplace yang lain. Terus saya ada pakai mesin kasir, misalnya sebut merek apa ya, kayak tadi saya sebut merek Tokopedia nih, kayak Oka misalnya. Terus juga kayak iSeller atau sebagainya. Itu sudah terkonek dengan jurnal. Jadi apa yang kita input di kasir langsung terintegrate ke kita punya pembukaan gitu. Nah, ini mungkin saya akan sedikit sharing secara simpel ya. Kira-kira kalau kita pakai sistem, apa sih yang akan membantu kita, teman-teman semua? Jadi, ini coba kita akan belajar pelan-pelan. Ini kan kita ada proses input, proses dan output, ya, hulu, proses, hilir. Nah, kalau kita input kan input apa? Transaksi kan? Pembelian, penjualan, biaya, dan semuanya. Lalu kita proses. Outputnya apa? Laporan. Yang tadi, laporan keuangan, laporan rugi, dan sebagainya. Nah, tapi yang cukup text time adalah kita bikin di sininya. Ini yang lama nih. Ya, di bagian proses ini yang lama. Entah lamanya karena revisi banyak, entah lamanya karena mungkin kita nggak punya resource yang bikin ini, entah lamanya karena kita juga nggak punya basic sebenarnya. Ya, tapi kalau kita udah pakai sistem, semuanya simpel, Bapak Ibu. Langsung proses otomatis. Jadi kita cuma perlu input. Nanti biarlah sistem yang bekerja buat kita. Ya, dan tadi pekerjaan 9 jam, 11 jam itu jadi 5 menit. Kalau kita pakai sistem gitu. Nah, intinya bedanya pembukuan manual sama software atau sistem, bedanya apa sih? Nah, kalau pembukuan, kita perlu membuat dan menghafalkan rumus-rumus. Itu kalau benar. Yang kedua, masih manual. Yang ketiga, kita punya utang piutang masih nggak terlalu baik. Yang keempat, kalau kesalahan yang kita harus mulai dari awal lagi. Tapi kalau kita udah pakai sistem, enaknya apa? Yang pertama, kita hanya perlu input ya data aja. Nggak usah lain, cukup input aja. Yang kedua, pembukuan juga otomatis. Yang tadi kita harus bikin laporan berjam-jam, ini cuma 5 menit. Yang ketiga, kita punya manajemen utang, piutang tentu bakal jadi lebih jelas, lebih valid gitu. Dan kita pun juga ada fitur yang namanya reminder. Oh, ini harus bayar. Oh, ini masih belum bayar loh. Gitu. Dan yang terakhir, kalau kita ada human error pun cukup ganti aja apa yang salah di inputnya. Jadi nggak usah semuanya dari awal lagi, teman-teman. Gitu. Nah, for now mungkin saya akan mohon izin buat sedikit coba show ya ke teman-teman semua sistem itu seperti apa sih kalau misalnya kita pakai jurnal misalnya. Nah, ini mungkin sedikit show aja. Nah, jadi kalau di jurnal simple, tinggal kita sifatnya adalah web based, tinggal kita login aja Facebook, langsung muncul nih laporan-laporannya secara overview.
Nah, terus kalau kita mau buat laporan kayak gimana, Pak? Simple, klik laporan di sini. Ya, langsung kita bikin laporan. Misal kayak tadi apa? Saya tadi mau bikin laporan apa misalnya tadi? Ada laporan laba rugi ya. Udah, tinggal klik di sini laba rugi. Terus saya mau lihat laporan laba rugi saya, let's say di bulan ini langsung. Filter. Langsung muncul nanti teman-teman, nggak usah ini lagi, nggak usah lama lagi, beneran. Nih, langsung muncul. Kebayang nggak kalau tiba-tiba kita lagi liburan atau kita lagi di luar, lagi ini, tiba-tiba investor kita minta data. Bisa nggak Pak minta laporan laba ruginya sekarang? Waduh, gimana nih? Terus bisa nggak Pak di-compare Pak sama 3 bulan lalu? Matang nggak? Kita yang tadinya kita lagi liburan, tiba-tiba kita harus ngerjain ini. Kalau kita tolak, kita nggak dapat dana. Kalau kita kerjain, kita nggak liburan, mama, teman-teman, langsung nih. Langsung muncul semua di sini. Tinggal ekspor, PDF atau Excel. Kirim deh email liburan lagi. Enak ya? Yang tadinya kita berjam-jam, terus telepon orang kantor, ini gimana nih? Tolongin dong. Itu kalau benar. Simpel. Ya, ini laporan laba rugi. Terus juga masih ada banyak lagi. Kalau di kita ada lebih dari 34 instan. Di neraca, laba rugi, arus kas, sampai kita bikin budgeting, sampai ke anggaran laba rugi. Kelihatan antara realisasi sama budget itu benar nggak? Terus kita juga ada laporan penjualan. Kelihatan kita punya penjualan per pelanggan, kelihatan ini kayak yang Royal tuh siapa aja sih, terus per produk kelihatan produk saya yang paling banyak terjual mana aja sih, produk saya yang paling nggak laku berapa banyak sih, supaya kita apa punya planning buat barang yang nggak laku ini, mendingan saya cut aja atau saya tetap pertahankan, ya nggak? Biar kita fokus ke barang yang laku-laku aja sampai ke produk muncul semua di sini. Kita punya barang gudang dari input, output sampai ke hulu ke hilir atau semua. Stok awal, stok akhir, stok keluar, stok pindah berapa. Gitu. Ini ada banget ya. Mungkin boleh dibantu pihak media. Oke, thank you. Oke, lalu yang berikutnya kita juga bisa kontrol kita punya piutang seperti apa. Misalnya saya ada penjualan, tapi saya masih belum terima yang namanya ini nih, masih belum terima kelihatan. Kita nggak tahu kira-kira penjualan kita yang belum dibayar ini berapa banyak, ya nggak? Dan penjualan yang sudah overdue berapa banyak. Nah, karena kita nggak tahu nih. Aduh, ini saya masih belum terima uang cash nih. Kita bisa lihat, oke, saya harus nagih ke si ini deh. Ini kan semuanya jatuh tempo semua. Lalu penjualan saya yang masih belum dibayar mana aja sih? Ini kelihatan semua. Jadi kita udah nggak akan lagi kebolak-balik. Mana yang belum dibayar, mana yang belum dibayar. Sama juga pembelian juga sama di sini. Pembelian kan kita ke ini ya, ke supplier kan. Ini juga kelihatan. Pembelian kita yang masih belum dibayar banyak. Pembelian kita yang jatuh tempo yang berapa aja. Semua juga kelihatan di sini. Ya. Semua kelihatan di sini, teman-teman semua. Jadi kita nggak usah pusing. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah pakai jurnal, tapi kalau saya ada pertanyaan gimana sih? Saya nggak ngerti nih, jujur, karena saya itu juga nggak bisa basic accounting misalnya kan. Simple, tinggal kita ke pojok kiri ke kanan bawah, langsung klik, langsung kita tanya di sini. Dan ini sifatnya adalah live chat, teman-teman. Jadi kita langsung diajarin nanti cara gimana. Gitu sih, mungkin sepintas kalau kita pakai sistem, teman-teman. Hopefully bisa kasih gambaran ya buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu mungkin cukup dari saya, teman-teman dari SBO dan Mas Yudi. Thank you sebelumnya.
Oke, makasih banyak Kak Andre, materinya daging banget ya nih. Gimana nih Mama masih pada semangat gak? Atau ada yang ketiduran nih? Nih kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Karena dari tim Mekari bakal ada bagi-bagi uang jajan nih, total 100.000 untuk 2 orang pemenang. Siap belum nih? Sambil bagi-bagi giveaway, karena yang pertama dipilih dari pertanyaan terbaik, jadi teman-teman boleh nanyain seputar materi yang tadi disampaikan oleh Kak Andrea nih. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh banget. Nah, ada pertanyaan dari Kak Kristina katanya, laporan arus kas ada 3 terdiri dari arus kas dari kegiatan apa aja katanya. Boleh Kak Andre bantu jawab ya? Oke, thank you Kak Kristina ya untuk pertanyaannya. Oke, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau yang namanya cash flow, arus kas itu bisa dibilang terdiri dari 3 komponen. Ini mungkin aku sambil share screen ya, biar kita bisa lebih clear juga nih. Boleh Kak Andre. Sorry. Nah, ini dari aktivitas operasional. Ya, ini kayak yang kita lakukan secara daily. Ya, ini mungkin sambil di slideshow aja biar lebih simpel juga. Nih, dari aktivitas operasi. Ya, dari tadi proses kita produksi semua sampai ke laba bersih semuanya itu yang paling penting. Yang kedua adalah aktivitas pendanaan kita. Ya, kita harus tahu nih karena kita kan pasti yang namanya usaha itu kan kita yang aku bilang kita kan perlu namanya kegiatan investasi kan. Mungkin ada beberapa crowdfunding, mungkin kita dibantuin sama orang tua atau kita punya partner. Nah itu kan kita punya kewajiban dong buat kasih profit sharing ke mereka kan. Nah itu yang perlu kita input. Lalu yang terakhir adalah aktivitas kita punya investasi. Seperti apa? Kita beli aset, kita jual aset. Nah itu kita perlu input semua di sini. Jadi ini adalah 3 elemen atau komponen utama lah yang namanya arus kas. Gitu sih, Kak. Oke, makasih Kak Andre jawabannya. Ini ada yang nanya juga ya seputar Mekari. Kayaknya. Aplikasi ini fee untuk Mekari berapa per bulannya atau ada perhitungan lain katanya? Coba. Oke, aplikasi ini fee-nya, kalau fee-nya sendiri, ini kita tidak beli putus, Kak Budi. Ya, jadi kita sifatnya tidak beli putus. Jadi kita sifatnya seperti berlangganan internet, simpel seperti itu. Jadi enaknya apa sih? Tentunya yang namanya kita punya modal di awal kita nggak usah spend terlalu besar, gitu. Dan ini kita bisa mulai spending ini mulai dari starting dari 399.000 per bulannya. Tapi harus kita paling awal itu per 3 bulan gitu supaya nanti kita bisa dapat yang namanya free implementasi gitu karena kita mungkin bingung kan aduh saya intinya pakai sistem lama nih tapi saya mau pindah datanya saya ke Juno gimana caranya itu kan susah. Nah itu mungkin nanti bisa didampingi oleh tim dari Mekari gitu. Jadi kita starting dari 399 per bulan dan sendiri start per 3 bulan untuk pembayarannya gitu. Oke. Nah, kita ada 3 paket. Sekarang ada Pro, ada Enterprise, dan ada Enterprise Plus. Dan ini disesuaikan oleh kebutuhan kita. Gitu. Gitu. Nanti dari teman-teman dari Mekari yang join bantu saya nanti mungkin bisa ini ya atur waktu juga buat nanti demo juga. Kita bisa juga demo via online juga kalau mau onsite dan free. Wih, keren. Tinggal dijadwalin aja ya Kak Andre ya. Iya, besok atau nanti malam ini kalau masih senang, gas langsung. Di sini ada standby lumayan banyak juga. Iya, tapi ini kayaknya udah mulai berkurang ya karena kalau kendalanya Mama tuh anak rewel biasanya Kak Andre. Oh, iya, Jadi kita benar. bisa dijadwalin di next time ya mungkin. Iya, mungkin boleh. Nah, ini mungkin ada saya bantu jawab lagi ya. Ini dari Kak Kristina lagi nih. Nah, bedanya apa aja sih? Jadi bedanya ini tergantung dari industri dan kita punya kompleksitas bisnis. Mungkin kita cukup bikin laporan produk
di gudang, ya. Terus juga dia juga mungkin multi mata uang. Nah itu bisa pakai yang namanya enterprise gitu. Atau dia perlu yang namanya quotation, bikin penawaran, pemesanan sampai ke surat jalan, itu bisa pakai enterprise. Tapi ada lagi yang lebih kompleks, butuh fitur approval misalnya, butuh yang namanya beda supplier, beda customer, beda harga. Terus ada lagi namanya performa invoice, itu bisa pakai jurnal, dan itu dibiayai per paketnya, gitu. Dan sorry, putus-putus ya suara saya ya, cek, halo, jelas? Udah jelas kok Kak Andre. Udah jelas ya, oke. Terus bisa cek stok nggak? Bisa, kita bisa cek stok. Jadi enaknya kalau kita bikin penjualan langsung kita punya stok berkurang di gudang kita. Kalau kita beli barang langsung nambah stok kita di gudang. Gitu enaknya. Wih, keren ya. Iya. Nah, Mungkin ini mungkin penasaran ada semua. pertanyaan, boleh bantu dijawab ya teman-teman semua. Ini soalnya cukup banyak pertanyaan nih, pada semangat semua. Dahsyat. Ada aktif ya, alhamdulillah nih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanyain seputar materi tadi nih, karena yang bakal dipilih tuh yang nanyain seputar materi. Oke nih, pertanyaan terbaik, ayo. Masih ada kesempatan nih. Tadi baru Kak, siapa yang nanya? Baru satu ya yang nanya. Kak Yohan ya. Coba yang lainnya. Saya boleh jawab iseng nggak satu terakhir? Ini ada yang nanya nih, ada yang misalnya kalau di luar negeri bisa nggak pakai jurnal? Bisa, jawabannya teman-teman semua. Jadi nanti di awal kita bisa setting bahasanya ini mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Wih, keren-keren. Nah, ini katanya untuk teman-teman yang menghadiri webinar, berhak mendapatkan gratis 14 hari berlangganan solusi Mekari Jurnal. Dan sekaligus buat jadwal untuk sesi meeting di demo Mekari Jurnalnya. Wih, keren. Makasih banyak ya Mekari ya. Wah, mungkin nggak ada lagi yang nanya ya. Jadi mau diserahin aja ke Kak Yohan ini pemenangnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Rusti katanya. Perhitungan detail neraca laba rugi gimana ya, Kak? Tadi udah dijelasin. Ini langsung real time kok. Jadi ini tergantung apa yang kita input. Jadi kalau misalnya kita di sini ini pertanyaannya by sistemnya ya maksudnya ya, atau lebih secara ke teorinya. Kalau secara sistem sih kita real time. Jadi apa yang kita input pada saat itu langsung terhitung ke laporan kita, langsung terhitung gitu. Jadi apa yang kita input itu real time sifatnya. Jadi tidak ada yang namanya pending waktu gitu. Oke. Kayak Instagram lah ya, kita lagi story di mana, misalnya kita lagi ikut Fashion Week nih, di yang lagi hits lah sekarang lah ya, kayak JJ kan. Kita juga bisa langsung update kan di Instagram kan sama, kayak Gino juga sama. Cukup membantu ya. Ya, mungkin nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, kita kasih untuk pemenang pertama ke Kak Yohan. Oke, selamat untuk Kak Yohan. Dan untuk pemenang kedua, ada pertanyaan nih dari tim Mekarinya langsung. Coba siapa yang bisa jawab? Sebutkan 3 laporan yang wajib di dalam bisnis atau usaha yang disebutkan dan dijelaskan sama Mas Andre tadi. Coba ada yang bisa jawab nggak? Neraca, profit loss, cash flow. Coba Mas Andre nih banyak yang jawab ya kayaknya. Iya. Pilih, semua nih. Ternyata pada merhatiin ya, diam-diam tuh. Keren dong, iya dong. Biasanya orang yang datangnya malam-malam ini habis capek lebih mantap nih, bisa lebih konsentrasi nih. Iya. Mantap. Oke. Yang mana nih Mas Andre? Boleh dipilih untuk pemenang. Karena ini banyak banget ya yang jawab. Benar semua sih sebenarnya sih. Ini ada yang laba rugi benar, harus kas benar. Neraca benar semua sih. Oke, kita pilih aja.
kita pilih aja yang jawab pertama ya, Mas Andre ya. Iya, boleh. Oke, untuk yang pertama menjawab itu Kak Vida Fania nih. Wih, selamat, makasih ya. Selamat Kak Vida Fania udah menjadi pemenang kedua. Nah, mungkin insya Allah nanti kita jadwalkan lagi ya untuk demo jurnal Merkari ini. Nanti biar tim SBO dan tim Merkari yang diskusi langsung ya. Mungkin bareng Kak Salwa ya. Oke. Nah, Karena udah tinggal 5 menit lagi nih waktunya. Kita cukupkan aja ya Mas Andre ya. iya, boleh kita cukupkan. Mungkin mau istirahat atau mungkin mau nge-review ya. Tadi belajarnya apa aja, pentingnya laporan itu kenapa sih? Mungkin ada juga yang main bertobat nih. Oh iya, saya kemarin belum punya laporan keuangan nih. Mesti bikin sekarang nih. Gitu. Ya. Jadi udah dapat 14 hari, silakan diisi lagi formnya. Teman-teman, ini saya coba bantu lagi buat di ini lagi. Nah, thank you Pak Jeremy udah bantu. Nah, ini juga ada teman-teman juga nih. Jadi silakan dicoba juga 14 harinya, masuk juga pada promonya jangan lupa karena kalau nggak promo kan dengan suki nanti nggak dapat free-nya, teman-teman. Jadi tolong di-save dan juga diisi link-nya. Supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti tim kami maupun tim SPO bisa bantu untuk menjawab. Oke, bener banget nih Mas Andre. Jadi setelah nyimak jangan dilupain gitu aja ya, langsung praktekin biar gak keburu lupa. Harus. Nah, jadi teman-teman buat yang masih hadir nih, punya kesempatan buat isi link yang udah Pak Jeremy kasih nih. Boleh diisi ya teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Andre udah share materinya yang daging banget nih, bener-bener kayaknya dibutuhin sama emak-emak workshop di ini ya, di SBO. Apalagi komunitas gitu ya. Ini semoga semoga materi yang tadi disampaikan bisa teman-teman praktekkan dan jadi amal untuk Kak Andre juga ya. Amin. Iya, makasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir malam ini, keren banget antusiasnya. Semoga jadi amalnya teman-teman nih, jadi amal jihadnya teman-teman cari ilmu ya. Jangan lupa nih praktekin, ingat ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, yang masuk komunitas bisnis muslimah boleh tanyain aja. Nanti admin yang bakal bantu jawab. Oke, mungkin di penutupan kita sesi foto dulu ya, Mas Andre ya. Oke, silakan. Kenang-kenangan juga nih. For sure. Oke. Boleh on cam dong, teman-teman. Wih. Oke, bro. Ternyata banyak ya, bapak-bapak juga, nggak cuma emak-emak nih. Masya Allah, pada semangat. Oke, Kak Azka, Kak Ilyas, Kak Anissa, Kak Elin, Kak Budi, Kak Sri, Kak Lulu. Ya, banyak banget yang belum on cam, boleh on cam dulu ya teman-teman ya. Isi foto nih, bareng Mekari. Oke, udah siap? Wih, pada cantik-cantik, kelihatan nih. Sip. Senyum, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Makasih banyak teman-teman, keren-keren malam ini. Semoga SBO dan tim Mekari bisa kerjasama lagi ya buat sharing ilmu ke tim komunitas bisnis muslimah. Oke, mungkin cukup sekian dari SBO dan dari tim Mekari gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah. Thank you semuanya, selamat malam.